Shalom sahabat GTC dan GMG. Saya hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penebusan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sahabat muda, sahabat remaja yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa Rasul Paulus berkata, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah membuat kita menjadi orang-orang yang tidak layak untuk hidup kekal. Kita hanya menjalani hari-hari hidup kita, seperti pemazmur katakan, ya 70 tahun, 80 tahun itu bonus. Setelah itu kita akan mengakhiri hidup kita. Tidak ada lagi yang bisa hidup kekal. Semua orang hari-hari ini harus menjalani kehidupan dengan penuh tantangan. Belum lagi pandemi ini masih terus mengejar kita. Oleh sebab itu, mari kita yang ada di dalam Kristus yakini janji firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya dan sahabat muda, sahabat remaja sudah memiliki janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 2 berkata, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi sebenarnya kita harus berbahagia, sahabat remaja, sahabat muda, karena Kristus sudah menolong dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu iman dan kepercayaan kita hari ini harus kita yakini dengan sungguh-sungguh, dan tidak boleh kita ragukan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Karena pandemi ini kalau menjadi ketakutan bisa membunuh hidup kita dan membuat iman kita kepada Kristus sirna. Kenapa? Karena kekhawatiran itu seringkali membuat orang mulai meragukan Tuhan. Tapi saya percaya, sahabat remaja, sahabat muda, kita menjadi orang-orang yang tidak boleh ragu untuk pertolongan Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi saya dan sahabat muda sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya sempurna di atas kayu salib. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu, mari sahabat remaja, sahabat muda, kita isi hidup kita dengan hanya berbuat baik, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin krisis pandemi membuat orang susah ekonomi, ya itu terjadi dalam semua kehidupan kita hari-hari ini. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Banyumas, tapi seisi dunia ini saat ini goncang. Mari kita tidak khawatir, seberapa apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah kebaikan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari terus beriman, sahabat remaja, sahabat muda, percayalah Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.